Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok suaraku mantul dewe, Mbak? Sebentar ya. Suaraku mantul dewe. Bahagia dan terima kasih sekali. Suaraku mantul dewe. Sorry. Suaranya mantul dewe. Bagaimana? Aduh, kok bisa-bisanya. Jadi ini kalian pastinya kaget ya. Lihat judulnya aja sudah ngeri-ngeri sedap ya. Jadi saya mendapatkan telepon yang dimana mbaknya baru 2 bulan di Hong Kong dan dia saat ini sudah punya utang di beberapa bank. Ya, jadi sudah punya utang di beberapa bank. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih sekali ya. Jadi saya sangat kaget sekali dan modusnya tetap sama, adalah seorang pelayaran yang mencari cinta, tiba-tiba mencari cinta, dan mereka ingin apa ya? Ingin mencintai mbaknya dengan kasih sayang, dengan sejuta kasih. Waduh, sejuta kasih. Saya mikir kurang banter ya. Dengan sejuta kasih ya, sebentar ya, saya akan plugkan mic-nya. Jadi akhirnya mereka jatuh cinta selama 1 bulan dan dikirimkan uangnya sebanyak itu. Jadi oke, saya absen dulu ya. Terima kasih Mbak Aprilia, Mbak Soleka, Mbak Riani, Mbak Tari, terima kasih Mbak Lili 1000, Mbak Ranti Risa, Mbak Lina Mendes, terima kasih Cosan, yang sudah hadir di sini, terima kasih sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Terus saya tanya mbaknya, kenapa baru telepon saya sekarang? Iya Miss, baru tahu YouTube-nya Miss Yuni hari ini karena teman saya yang memberikan, dan saya baru sadar kalau ditipu. Nah, ini sangat mengenaskan sekali ya Mbak ya. Saya merasa bahwa sangat mengenaskan sekali. Kenapa saya bilang mengenaskan sekali? Setelah uang 50 juta kamu kirim ke orang, baru kamu sadar dan kamu baru telepon saya. Ini nggak ada gunanya buat saya. Uangmu sudah habis. Mbak Mira Santika, terima kasih sekali. Mbak Mama Aisyah Putri, terima kasih yang sudah hadir. Dan butuh jempolmu Mbak. Kalau bisa dibantu share buat teman-teman yang lain, teman-teman yang baru, yang masih baru datang ke Hong Kong, biar mereka sadar dan tahu diri. Jadi di Hong Kong baru 2 bulan, potongan belum selesai. Jadi potongannya belum selesai. Mbak Amatria, terima kasih. Mbak Faradila Asri, terima kasih juga. Mbak Suliani, terima kasih juga yang sudah hadir. Cosan semuanya. Tenggorok aku kayak agak kering gitu. Jadi berhati-hati di dalam segala usaha kalian, karena kalian tuh masih baru di sini. Kok bisa-bisanya jatuh cinta sama laki-laki yang dimana kalian tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Ya, jadi tolong Mbak Pretty Ladies, terima kasih yang sudah hadir. Mbak Pelangi Senja juga terima kasih. Jadi sangat aneh bagi saya Mbak ya. Tujuanmu ke luar negeri apa sih? Tujuanmu ke luar negeri untuk mencari rezeki untuk keluargamu yang ada di Indonesia. Tapi kenapa kamu memilih mencintai laki-laki yang padahal nih kalau dipikir baru kamu kenal dan kamu kehabisan uang 50 juta. Bagi saya sungguh tidak masuk di logika saya. Jadi Mbak Endel Rumi, Mbak Dewi Lestari, Mbak Rizka, Mbak Ani, Mama Aisyah sayang, kayak mimpi disapa Miss Yuni, love you semuanya. Jadi saya sendiri tuh nggak ngerti Mbak, karena video saya ini masih belum banyak yang nonton, walaupun follower saya yang nge-like saya, subscribe saya itu ada 100.000, tapi kan penontonnya nggak 100.000 Mbak. Jadi penontonnya bukan 100.000, cuman subscriber aja 100.000. Artinya adalah bahwa apa yang saya sampaikan ini belum masuk ke siapapun. Jadi yang penontonnya aktif itu ada 2.000 atau 3.000, termasuk yang kalian sekarang ini ada di live saya. Jadi Mbak Erni terima kasih, Ruang Rindu, Adik, Haryati, Adi Maka, Aprilia, Bungsu, Maimun, Ana, terima kasih, Benny Hongkong, Sekia Soju, Ade Rahayu, Aprilia jempol Mbak, jempol jadi. Parmiyayu, Cosan Miss, saya penggemar baru Miss dari Indonesia, salam kenal Miss Yuni, terima kasih.
Dede Dian, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong desa-desa, waduh, wong desa-desa ini ngopor ini bareng. Jadi seperti yang saya katakan, subscriber 1000 itu bukan jaminan penontonnya banyak juga. Jadi kadang orang bersalah sangka bahwa subscribe-nya 1000 terus penontonnya banyak, ternyata enggak Mbak. Setelah saya lihat masih di awal-awal itu memang penontonnya banyak, tapi sekarang kan enggak. Berarti kan informasi ini tidak semua orang ngelihat. Dan yang lucunya itu kalau yang gosip-gosip, yang marah, bertengkar, itu penontonnya banyak. Mano itu penontonnya banyak. Tapi tentang edukasi, tentang pengertian, tentang semuanya itu nggak ada yang nonton gitu loh. Ini saya kaget dan saya selalu bilang kenapa sih penipuan itu terus bisa masuk ke kalian? Karena mereka malah yang nonton aktif di saya. Kenapa saya bilang mereka nonton lebih aktif daripada yang ditipu? Karena mereka mencoba untuk belajar. Nih, trik mereka sudah saya ketahui. Jadi mereka dengan aksi lain, dengan cara-cara lain. Jadi buat mbak-mbaknya saya selalu minta share dan bagikan. Share dan bagikan. Bukan karena saya ingin terkenal ya Mbak ya, tapi karena saya inginkan ini didengarkan oleh teman-temanmu, jangan sampai teman-temanmu kena. Kan kasihan gitu loh Mbak. Kalau Miss Yuni nih dapat uangnya dari YouTube atau dari Facebook itu berapa banyak sih? Dibandingkan dengan kalian nih 1 bulan kenal laki-laki jahanam 50 juta itu 1 orang, dan berapa orang Mbak? Bener gak sih? Jadi Mbak Wayunika, Elin, Narse PC, terima kasih. Wong Deso, Mbak Ani, Mbak Aini, Ayu Kunyan, Mbak Nuri, teko TKW Syria ya sudah hadir, terima kasih. Mbak Utami, Niti Miasih, terima kasih. Yuma Nadira, Mbak Erniati, ya Allah lihat judulnya kok ngerimen ya. Miftahul Jana, Wong Surabaya, ya terus Wong Surabaya. Miftahul Jana, terima kasih sudah nyimak. Jadi tolong dibagikan. Ini saya tidak sedang bercanda ataupun mencari viewer ya Mbak ya. Tapi ini kenyataan. Paspor digadaikan, kehidupan sudah digadaikan. Gini loh Mbak, sekalian boleh memberikan pada orang lain, yang penting kalian sudah punya duluan. Kalian boleh membantu adik-adikmu buat rumah, yang penting kamu sudah punya rumah duluan. Kamu boleh jatuh cinta sama laki-laki, yang penting kamu mencintai dirimu sendiri. Jangan kamu berikan semuanya pada laki-laki sementara kamu nggak punya apa-apa. Ya, Mbak Tata terima kasih, Mbak Sari terima kasih, Mbak Erta terima kasih, Mbak Mila Susanti, Bunga Berduri, Nurwidia, Mbak Ervi Andari, Mbak Musrihah Official, Dewi terima kasih yang dari Taiwan, Yuma terima kasih sekali. Disapa sama Mbak Ana Farhan, Mbak Ervi Andari ya. Jadi cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Ya kelihatannya kejam, tapi itu kenyataan Mbak. Jadi mana mungkin kalian membangunkan rumah buat adik-adikmu, membangunkan rumah buat suamimu, bukan suami, buat ibumu, tapi kamu sendiri tidak ada. Harusnya kamu buat rumah buat dirimu sendiri, setelah itu buatlah rumah buat ibumu, setelah itu buatlah rumah buat adikmu. Kenapa? Seandainya dalam pikiran kamu bertengkar sama ibumu, kamu punya rumah sendiri, kamu bertengkar sama adikmu, kamu punya rumah sendiri untuk berteduh. Jadi jangan membuatkan rumah buat orang lain, jangan memberikan apapun pada orang lain sementara kamu masih kelaparan. Sama aja kamu itu memberikan cek kosong pada orang. Jadi harapan palsu. Kamu memberikan semuanya pada orang lain sementara dirimu sendiri kosong. Kamu memberi makan orang lain sementara piringmu kosong. Paham gak sih Mbak saya ngomong kayak gini? El Kitchen terima kasih yang sudah hadir. Mbak Mital Jana, Lady Sapa, Miss Yuni rasanya kayak ketiban berlian Miss. Walah, pelangi senja asupan pagi Miss sangat bermanfaat untuk kepribadian, membesarkan tanpa orang tua, sehat selalu Miss. Mr. Edan, Bu Yuni salam santun, say hello ke netizen, terima kasih Mas Danang. Mama Aisyah, Miss jangan lupa minum air putih. Iya sayang, sudah 1 botol nih.
Mbak Ade Rahayu baru sadar judulnya sangat kuat mentalnya. Cosan Miss, dredes mili Miss koyohe iya. Mbak Sari terima kasih ya, Mbak Korea juga terima kasih. Jadi ini kenyataan gitu loh Mbak. Bukan saya mengajarkan kalian pelit sama orang lain, tidak. Saya tidak mengajarkan pelit. Tapi bagaimana kamu memberi makan orang lain sementara piringmu itu kosong? Kamu sendiri tuh kelaparan. Karena itu saya selalu berdoa pada diri saya sendiri, dan saya akan bekerja lebih ikhlas lagi, bekerja lebih rajin lagi, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya kaya. Kalau saya kaya, saya lebih mudah untuk membantu orang lain. Kok bisa? Ya kalau saya miskin, bagaimana saya bisa membantu orang lain? Saya ngelihat kehidupan aja sudah menderita. Bagaimana saya bisa membantu meringankan penderitaan orang lain? Bener nggak sih? Karena itu saya bekerja lebih giat, bekerja lebih ikhlas, lebih cerdas, dan saya selalu mengajarkan anak-anak saya itu. Bisa difahami sampai di sini Mbak ya? Jadi Mbak Listiansi, Mbak Litasini, terima kasih Mbak Isti, terima kasih Ludi, terima kasih juga Mbak Yuli, Mbak Adelia, Mbak Istiqomah, Mbak Emi Channel, Mbak Nurul, Haikal, Mbak Sari, Ade Rahayu, amahnya Febri, amahnya Febri wong teko Jawa Timur iki. Jadi mamanya Aisyah Putri terima kasih, Manda terima kasih, Putri Pisces wong desa jempole 100, Mbak Titin terima kasih, aku wongmu, Miss Yuni aku wongmu jarene. Jadi Miss Redan, Mbak Anisari, Mbak Jessi, terima kasih. Jadi ini adalah perhatian khusus buat teman-teman ya. Jadi kita sama-sama berdoa bagaimana bisa jadi kaya agar kita bisa berbagi. Kaya bukan berarti cuma harta Mbak. Kaya ilmu, kaya hati, itu sangat penting. Percuma kaya uang tapi pelitnya minta ampun. Tapi saya selalu berdoa saat saya kaya, saya tuh ringan untuk membantu orang lain. Bagaimana saya membantu orang lain? Oh, saya sendiri miskin. Jadi yang terjadi saat saya miskin adalah marah, ngamuk, nggak terima dengan keadaan. Enek wong ngobat titik dilok nih, enek wong ngomong titik dilok nih. Ane ya tunjuk. Mau pakai hati no? Ya jangan bisa. Jadi halo. Orang kalau miskin bukan harta. Jadi mental juga semuanya itu kalau miskin hancur Mbak, bawaannya marah, yang dilihat itu kotor terus. Sebenarnya masalahnya bukan di luarnya yang kotor, karena kacamata dia melihatnya itu kotor. Jadi sama dengan saya nih pakai kacamata. Ini kalau kacamata saya kotor, apapun yang saya lihat itu kotor Mbak. Tapi kalau kacamata saya bersih, apa yang saya lihat itu terang benderang. Begitu juga dengan kehidupan manusia akhir-akhir ini ya, saya lihat fenomena-fenomena di belakang akhir-akhir ini. Jadi banyak sekali orang melihat orang lain tuh dengan kacamata yang kotor, bukan orangnya yang kotor. Karena kacamatanya yang tidak pernah dilap itu loh. Selalu berburuk sangka, selalu menjatuhkan, selalu menghina. Bener gak sih? Jadi langsung diteror orangnya itu, dihakimi, dihancurkan. Nek iso mati yo wes. Saya nggak tahu, bukan dia jahat loh Mbak. Sebenarnya saya ngelihat itu orang-orang yang menghina itu bukan orang jahat, tapi kacamatanya. Melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya selalu mengajarkan angka 9 dan angka 6. Oke, kalau buatmu angka 6, kalau buat saya angka 9. Bukan berarti saya salah loh. Bener nggak sih? Jadi jangan merasa bahwa orang lain tuh selalu salah. Saya melihat partai politik ada bagusnya, ada jeleknya. Karena itu saya tidak paham, makanya saya mundur. Saya tidak ingin bermain dalam partai politik. Karena saya tidak ahlinya. Jadi saya tidak tahu nih tentang partai politik. Waduh, ngeritik cerdas. Enek wong obah didik dikritik. Enek wong obah didik diamuk. Karena hatinya kosong, hatinya luwe, hatinya miskin. Jadi seperti mbaknya yang saat ini sedang ditipu oleh garangan, karena dia
sendiri lapar, Mbak. Bagaimana mungkin dia bisa memberi makanan pada orang lain? Jadi buat teman-teman, saya selalu bilang nih, lakukan yang terbaik buat diri sendiri, baru kamu melakukan yang terbaik buat orang lain. Percuma kamu baik sama orang lain, dalemamu bobrok. Kalau saya enggak, Mbak, saya nyantai. Saya bisa ngonten ya ngonten, nggak bisa ngonten ya tak videonya tak ulang lagi. Karena subscriber saya ada 100.000 tapi penontonnya cuma 2.000, 3.000, makanya saya ulang. Karena saya targetnya bukan uang dan uang. Bukan saya buat konten terus saya di pressure harus buat konten tiap hari. Saya harus live tiap hari. Enggak. Meme datang saya menikmati waktu saya bersama Meme. Meme pingin ke Makau saya antarin ke Makau. Meme pingin ke Disneyland saya antarin ke Disneyland. Karena yang terpenting adalah keluarga saya. Setelah saya, keluarga saya. Karena itu saya menjaga kesehatan saya. Saya tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu. Saya tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Saya memaksakan diri untuk tetap sehat, tetap mencintai diri saya, dan saya bisa berbagi untuk keluarga saya. Benar nggak sih? Jadi saya nggak ada yang media sosial mengatakan bahwa saya memaksakan diri saya agar buat konten terus depresi, stres, gendeng. Enggak, itu jauh, Mbak. Itu jauh dari saya. Saya buat konten nggak ngoyo. Saya buat konten bisa saya buat, nggak bisa tak ulangi videonya. Enggak, saya enggak. Jadi kalau kalian bilang saya ngejar target untuk mendapatkan sesuatu, enggak. Karena tujuan saya bukan target itu. Tujuan saya berbagi, selebihnya silahkan diserap. Nggak diserap pun nggak apa-apa. Jadi saya nyantai. Ada orang bisa saya tolong, ya saya tolong. Dia nggak minta tolong, ya udah, nggak apa-apa. Bener nggak sih? Jadi saya nggak mau kalau saya tuh memaksakan diri saya karena saya pingin terkenal, terus cari muka kemana-mana, ada apapun dikritik, ada apapun dihina, ada apapun dikomeni. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Jadi saya nyantai. Kehidupan saya ya saya beserta keluarga saya. Ate nyanyi, masih rambutku jengat mekar-mekar. Aku masih gak kelambian api, pingin gak konten yang gawe. Kenapa? Karena saya tidak ada ikatan dengan siapapun. Ya, saya tidak ada ikatan dengan siapapun. YouTube tidak mengikat saya. Saya tidak tertekan dengan apa yang saya lakukan. Bantu orang, gak ada tekanan nih, Mbak. Nek ikhlas iku malah bahagia. Iya. Saya bahagia. Kenapa saya selalu bilang saya tidak memviralkan yang sudah viral. Kalau orangnya nggak datang mencari saya nggak cari viral, Mbak. Bener nggak sih? Mbaknya yang hamil 6 bulan, kritikan banyak ke saya. Loh, coba kalian di posisinya mbaknya itu, bisa nggak? Lho lek ngelokne iki padha karo wong delok bal-balan. Yuk saduk, ngalor ngidul. Aduh goblok kok gak masuk sih. Penonton sing nyaduk bal iku gak mudah, Mbak, angel. Nuruti cocote wong, ya modar. Bener gak sih? Jadi orang nonton sepak bola itu bukan kalian, saya sendiri heboh. Rono. Aduh. Tapi kita di luar area, bukan di dalam area. Iya kan? Penonton bola kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita. Sebagai netizen, kita cuma ngeliat. Kita cuma bisa ngomong. Coba lek kamu ada di posisi mereka. Setegar itukah kamu? Bener nggak sih? Dan apalagi nih masalahnya perempuan. Hamil 6 bulan sih salah, Mbak. Aku itu tahu dia itu salah, Mbak. Kalian nggak usah ngomong aku itu tahu dia salah. Tapi dia sedang bunting nih, sudah besar nih. Apakah saya akan menyalahkan dia juga? Apakah kalian tahu saat dia tahu USG, terus dia mengundurkan diri, didenda, kalian membayar? Enggak kan? Bener nggak sih? Jadi tetap aja dia harus menanggung resikonya, baik di Indonesia ataupun di Hong Kong. Linli, terima kasih sawerannya. Sorry nggak bisa nyapa satu-satu, lagi seru-seru nih ngomong mesin ini lalian lagi seru-serunya. Jadi saya tetap fokus. Kalau saya tidak melaporkan sama agennya,
dan saya sudah dilaporin sama orang, saya salah Mbak. Paham maksud saya? Jadi saya kenapa telepon agennya? Kalau agennya mengatakan tidak bertanggung jawab, sudah beda lagi. Tapi selagi agennya bertanggung jawab, saya tidak boleh merampas wewenang orang lain. Karena kehadiran saya bukan memviralkan orang. Jadi saya nggak tahu nih, apakah ada yang ngancem mbaknya yang sedang hamil ini, atau ada yang menghina atau memaki-maki dia. Saya ingin tahu apakah ada. Jika memang ada, saya ingin nanya itu perempuan atau laki yang ngomong itu. Jadi kalau sampai saya dengar mbaknya yang hamil itu dimaki-maki, dihina, saya ingin ketemu orangnya itu. Mbak, hidup sawang sinawang. Hidup sawang sinawang. Masih untung mbaknya hamil dan mau melahirkan. Perkara dia dikasihkan orang atau tidak, itu adalah pilihan mbak. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menjaga anaknya sendiri. Kita tidak bisa loh. Jadi tidak bisa memaksa kenapa anaknya diberikan orang lain. Jangan menghakimi di situ mbak. Kita tidak tahu masalah orang. Masih untung dia melahirkan. Berapa banyak orang bunting 1 bulan 2 bulan dibuang. Ayo, kalau kamu ingin berbicara tentang kenapa diberikan sama orang, saya tidak mempertanyakan kenapa diberikan orang. Tapi saya cuma bertanya, tega enggak? Kalau tega ya udah nggak apa-apa. Ya, jangan mengatakan kenapa. Karena kita tidak tahu alasannya. Kita cuma membantu doa aja gitu loh. Tapi ya sekali lagi, karena ini adalah dilempar di media sosial, itu adalah hak kita untuk berpikir. Hak kita untuk menerangkan, nih ada kejadian seperti ini. Jika ini terjadi sama kalian, kalian akan melakukan hal yang sama atau berbeda. Nah, itu keputusan ada di kalian. Kalau saat ini yang terjadi pada orang lain, kita cuma bisa komentar. Gimana kalau itu terjadi pada anakmu? Bagaimana itu kalau terjadi sama saudaramu? Jadi sebenarnya saya lebih suka tepuk dada tanya selera. Jika itu terjadi pada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan? Jika kita katakan, oh enggak mbak, saya tidak akan terbang, saya akan bayar denda dan saya akan melahirkan, ya itu sampean, itu hak sampean. Oke, mundur. Tapi ada yang sakit, enggak mbak, tak kasihkan orang daripada tak bunuh. Oh bagus, itu sampean. Tidak mbak, saya akan bawa anak ini pulang. Oh tidak mbak, saya akan bawa anak ini diberikan orang. Ya itu kamu, itu kamu. Tapi jangan paksakan kehendakmu untuk orang lain. Bener nggak sih? Jadi itu hak kamu. Kamu bisa merencanakan kehidupanmu, tapi orang lain punya hak untuk merencanakan kehidupan mereka sendiri. Ya. Jadi Miss Yuni tidak menghakimi kalian, juga tidak menghakimi mbaknya. Kalau berbicara salah, nggak ada yang salah mbak. Nggak ada yang salah. Ini menurut saya adalah rencana Tuhan. Kalau kamu bilang mbaknya udah tahu hamil, kenapa masih terbang? Di pesawat pun masih lolos, di tes juga lolos. Jadi kalau kita terus-terusan mencari salah dan salah, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena seperti yang saya katakan nih, lihat orang hamil, melahirkan, dikasihkan orang. Oh, iku ngene. Wah, di rumah dewe, tapi serba kekurangan. Lo deloken, coba dikasih no uang, kan enak itu anaknya bisa sekolah tinggi. Itu kehidupan, Mbak. Bener nggak sih? Ini ada sebuah cerita, saya kurang tahu siapa yang Abdi Suwardi atau Pak Faiz ya yang cerita. Itu ada seorang bapak dan anak punya keledai. Mungkin kalian sudah sering dengar cerita ini ya. Cuman saya ceritakan sekali lagi. Jadi bapak dan anak ini membeli keledai. Nah, keledainya itu mereka mau ke pasar nih, keledainya dituntun sama bapak sama anak nih. Di jalan ada orang bilang, loh itu orang dua itu goblok sekali toh. Beli keledai kok nggak dinaikin. Nggak dinaikin, keledainya nggak dinaikin mbak. Jadi dua orang itu menuntun keledainya. Salah mbak. Nah akhirnya dinaikin, dua orang ini naikin keledainya. Di jalan masih ada orang ngomong lagi, ya Tuhan, uang kok kebacut sih.
keledai sekecil itu dinaikin bapaknya sama anaknya. Nah, akhirnya turun si bapak, anaknya yang naik keledainya. Setelah anaknya naik keledai, di jalan masih ada yang ngumpat, Mbak. Ya apa sih iku anak nggak mengabdi sama orang tua? Bapaknya suruh jalan, anaknya numpak keledai. Wes anaknya turun, bapaknya suruh naik. Bapaknya naik keledai, ngomong lagi. Ya apa sih bapaknya iku? Anaknya lho dikongkon turun, bapaknya sing numpak. Nggak jelas iku bapaknya. Bener gak sih? Dinaikin salah, nggak dinaikin salah, dinaikin berdua salah, dinaikin satu orang juga salah. Tapi hidup ini milik kita, Mbak. Keledai ini punya saya mau naikin, saya mau jalan, saya mau apa kan terserah saya. Bener gak sih? Jadi sekali lagi jangan terlalu aktif mengomentari hidup orang lain. Saya minta doanya saja agar dia bisa menjadi yang terbaik. Bener gak sih? Jadi saya selalu minta doanya yang terbaik, doanya yang terbaik. Kalau kita berpikiran tentang negatif, ya pikiran negatif sama dengan kacamata tadi. Kalau kita nih sudah benci sama mbaknya yang hamil, nih dipasang kacamata, ini isinya kebencian toh. Dasar perempuan gak tahu diri, bojone kayak apa, iya kebencian toh. Tapi coba dilap kacamata nih, seret, dibersihkan, terus tepuk dada tanya selera, seandainya itu adalah saya, maka hatimu akan lembah, Mbak. Dan juga kembalikan itu rencana Tuhan. 1 tambah 1 itu 2, tapi rencana Tuhan berbeda. Ngerti? Jadi, aduh Miss Yuni tadi Ustadz isu-isu. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu hak kalian. Saya cuma minta kita sesama perempuan jangan saling menjatuhkan. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jaga jarinya. Ya. Udah jangan menghujat. Karena kehidupan ini saat kita menghujat, saat kita berdoa jelek pada orang lain, itu doa kita, Mbak. Kita itu tulisannya kan Yuni Andarwati. Ngomeni si Markonah itu elek. Itu sebenarnya saya yang jelek, bukan orang lain, bukan Markonahnya, saya. Ya. Perjuangan seseorang tidak sama. Perjuangan seseorang tidak sama. Yang saya ingin katakan adalah berdoa dan berdoa. Karena apa yang diberikan ini menjadikan pelajaran buat PT-PT dan agent. Jangan 100% percaya sama hasil medikal. Coba deloken wetenge, dibledah wetenge iki gedhe apa ora. Bener gak sih? Saya sudah pesen sama agent-agent saya ini. Kita itu akan pikirannya gerongsong, Mbak. Lek kita berpikir tentang logika koken. Coba relax dulu. Balekno. Ya wis kuwi ngono keajaibane Tuhan. Halah, tenang hatimu. Orang gerongsong. Oh saya aja nggak masuk di pikiran saya ngeluh awal-awalnya. Tapi saya kembalikan rencana Tuhan. Wes aman, hatiku tenang ya, nggak gembrongsong. Jadi udah, jangan menghujat. Ya, jadi saya akan terus campingkan untuk jangan menghujat saat kita melihat ada masalah. Tapi tepuk dada tanya selera. Terlepas itu dari kebodohan. Karena itulah Tuhan memberikan kita kekhilafan agar kita belajar. Bener gak sih? Kalau orang hamil stop bully. Ya betul Mas Danang. Jadi itu aja yang saya minta untuk orang hamil, stop bully. Karena Anda semua hampir 99% audiens saya adalah perempuan. Ya. Jadi nggak usah berpikiran negatif, itu aja. Dan saya cuman pingin memastikan bahwa dia tidak ada yang mengancam, dia tidak ada yang menghakimi, dan dia tidak ada yang menghujat. Jika ada orang yang menghujat dia, menjatuhkan dia, posisi saat ini hamil ya, setelah dia melahirkan terserah. Setelah dia melahirkan terserah, itu urusan Anda. Tapi saat dia belum melahirkan, sampai masa kehamilan, setelah melahirkan 1 bulan 2 bulan, kalian menghujat,
saya ingin menemui Anda. Karena wanita setelah melahirkan 1 bulan 2 bulan itu stres, Mbak. Jadi saya tidak ingin ada yang menghujat, apalagi memaki-maki dia, menelpon dia, meneror dia. Saya ingin temuin orang itu. Kalau sampai ada yang menyakitin dia seperti itu, ya, saya ingin katakan siapapun yang membuli mbaknya ini yang sedang hamil, setelah melahirkan 1 bulan 2 bulan, saya akan cari jenengan. Tapi setelah itu, wis bukan urusan saya. Yang penting dia setelah masa kehamilan dan masa melahirkan, setelah itu saya tidak ikut campur. Saya hanya minta buat kalian semua, jaga mulut kalian hari ini, bulan depan dan bulan depan sampai September. Ya. Jadi tolong ini, kalau ada saudaranya baik yang ada di Indonesia ataupun di Hong Kong, saya akan berani nemuin jenengan, Mbak. Bukan saya nantang ya, karena saya sebagai perempuan. Saya sebagai perempuan, jika ada saudaranya, keluarganya yang mencoba memarahi dia, menghakimi dia saat ini, saya kepingin ketemu kalian jenengan. Saya ingin tahu nalurimu di mana. Ya. Jadi saya nyatakan sekali lagi, jika masih ada orang yang menghina dia di depan mata dia dan suaranya direkam oleh dia, saya ingin menemuin kalian. Tapi setelah dia melahirkan 3 bulan, wis terserah, gak ngurus aku. Itu hak kalian, mau ngomong apapun itu hak kalian. Tapi untuk saat ini, ya, untuk saat ini jangan ya. Kalau kalian sudah menghinanya, menyakitinya, udah stop sampai di situ. Karena ingat loh, orang melahirkan itu taruhannya nyawa loh. Orang melahirkan taruhannya nyawa. Jangan karena kata-katamu, jangan hanya karena mulutmu, itu akan membekas di dalam kehidupannya. Ya, jadilah seorang yang lebih bijaksana, Mbak. Jadi jangan menghina atau menjatuhkan dia. Saya mohon stop menghina dia. Ya, ini untuk mbaknya yang hamil itu.